Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mai Septiawati dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Di sini saya akan memaparkan peran deskriptif, argumentasi, naratif, dan persuasif pada produk jasa. Jadi ada beberapa agenda yang akan kita bahas bersama. Yang pertama itu ada peran deskriptif, peran argumentatif, dan apa peran mengenai ya, dari motif dapat menggambarkan deskripsi dari objek. Apa yang dimaksud dengan papan deskriptif? Deskriptif berarti menggambarkan suatu objek tujuan agar para pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Bagaimana caranya? Kita menggambarkannya atau memaparkannya itu dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan terperinci. Ciri-cirinya deskriptif itu yang kita harus dapat menggambarkan atau melukiskan suatu objek di benda, tempat atau suasana tertentu, melibatkan panca indera. Dan yang ketiga itu menjelaskan fisik, warna, ukuran, bentuk, dan bahkan kepribadian secara terperinci. Yang keempat, banyaknya ditemukan kata-kata atau frasa bermakna keadaan atau kata sifat. Contohnya seperti apa? Nah, jika kita seperti ini, kalau dengan kata ini bisa dikatakan jam tangan pintar. Kira-kira apa yang kita bayangkan? Kalau kita tidak tahu, berarti kita hanya membayangkan, oh ini jam tangan. Nah, ketika ada deskriptif yang jelas seperti itu, pengisi perilaku, metode, bukan fungsinya apa, warnanya apa, otomatis bisa tergambarkan bahwa ini atau jam tangan pintar ini bisa digunakan kita menggunakan handphone atau ya, itu. Nah, kemudian yang adalah argumentasi dari komen dapat jadi peran papan bahasan utama kembangkan akan pendapat atau ulasan nulis ini untuk apa? Untuk mempengaruhi pendapat bersama. Ciri-cirinya ada tatik. Di sini kita menjelaskan kita supaya pembaca. Yang kedua, memerlukan harus adaptasi gambar atau grafik sehingga pembaca akan merasa yakin. Yang tiga, penulisnya berisi kesimpulan. Yang keempat, mengandung atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, penjelasannya harus dapat disampaikan secara logis. Oke, selanjutnya di sini apa? Argumentatif itu, hanya kita menentukan dulu topik yang akan susun. Kedua, ini apa? Dari penulis argumentasi itu. Topik, ada tujuan. Ketiga, ada bahan harus kita kumpulkan dapat dikembangkan dari topik yang telah didapat. Menyusun kerangka berdasarkan topik yang telah ditekan. Topik, tujuan yang sudah ada, susunlah tersebut. Pengembangan di peran argumentatif itu ada deduktif, data, pengamatan dan bukti, kemudian menghasilkan suatu umum berdasarkan data yang membandingkan mengandung fakta. Contohnya apa? Ini di sini. Ini adalah contoh argumentatif dapat dari yang dilakukan oleh
bahwa di Indonesia itu pegawai sudah sangat mencapai produktivitasnya ketika sudah dilengkapi dengan teknologi, sehingga dapat membantu kolaborasi antara pegawai dengan teknologi sekalipun mereka berada di tempat yang berbeda. Yang ketiga itu di sini ada naratif. Paparan naratif apa? Paparan di sini paparan mengungkapkan suatu peristiwa atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan kejadian atau peristiwa dalam kesatuan waktu. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya ya di sini mementingkan urusan waktu maupun peristiwa. Dalam karya fiksi seperti cerpen, novel, roman, atau bahkan non-fiksi atau biografi, sejarah, atau promosi. Yang ketiga itu kita harus dapat berusaha menjawab apa yang terjadi. Oke. Unsur apa yang harus para naratif tersebut? Paragraf atau paparannya tersebut harus bersama-sama mendukung suatu hal atau tema tertentu. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Paragraf tersebut harus dapat saling terkait antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Itu adalah kelengkapan itu pertama atau penjelasan dalam paparan tersebut. Empat itu variasi paparan bervariasi segi strukturnya, bentukan yang jenis dari pada narasi, sugestif. Intinya di narasi informatif, ekspositorik, artistik, dan sugestif. Jadi dengan kata lain bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada pembaca sehingga dapat memperluas pengetahuan seseorang tentang produk yang dijelaskan tersebut, atau bahkan menyampaikan mandat terselubung, atau di sisi lain menyampaikan amanat kepada pembacanya atau pendengarnya. Oke. Contohnya apa? Ada TFC yang di dalamnya dengan luas kebun kopi seperti apa, bibitnya seperti apa, bagaimana fasilitasnya, pelatihannya seperti apa, desanya yang terlibat jumlahnya berapa. Ini di sini adalah contoh dari paparan naratif. Oke. Paparan persuasif. Paparan persuasif itu apa? Paparan yang dipenuhi membawa, memujuk, atau bahkan merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan nulisnya. Atau ciri-ciri dari paparan persuasif itu yang pertama harus atau ajak untuk berdua bertolak dari bahwa pikir ubah terus menimbulkan dapat menciptakan melalui dengan kelima dari enam yang terakhir itu yang penting itu ada faktanya. Penyusunan dari pertama kata, yang kedua mengolah baca, dan yang terakhir fakta. Pemilihan kata tersebut kita mendukung seseorang ataupun sehingga nanti ketika yang katanya dapat merayu seseorang, maka nanti emosi pembaca akan tertarik. Tapi jangan lupa kita harus dapat menyajikan bukti atau fakta yang sesungguhnya sehingga emosi pembaca lebih meningkat sehingga tertarik pada produk tersebut. Oke. Yang digunakan penyusunan pertama harus dapat menguji atau siapapun agar keinginannya supaya nantinya juga dapat menghormati atau menghargai orang lain, menunjukkan bahwa diri kita juga dalam
berbagai hal. Jangan sombong juga ketika kita menawarkan suatu produk, ya. Nah, di sini yang menawarkan kehebatan kita dibongkar angkuh. Yang besar pembenaran terkait 5 tujuh atau untuk menetapkan diri yang jangan luas 4 GHz. Kita akan emosi membaca dengan kelebihan yang disebutkan dari mouse wearable ini, sehingga nanti akan banyak pembaca atau pembeli yang berminat dengan mouse wireless ini, karena kita memberikan kelebihan gitu, supaya tidak terjadinya tarikan kabel yang simpel kan. Nah, itu saya bukan sekian untuk presentasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ma'is Septiawati dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Di sini saya akan memaparkan peran deskriptif, argumentasi, naratif, dan persuasif pada produk jasa. Jadi ada beberapa agenda yang akan kita bahas bersama. Yang pertama itu ada peran deskriptif, peran argumentatif, dan apa peran mengenai ya, dari deskriptif dapat menggambarkan deskripsi dari objek. Apa yang dimaksud dengan bapak deskriptif? Nah, deskriptif berarti menggambarkan suatu objek tujuan agar para pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Bagaimana caranya? Kita menggambarkannya atau memaparkannya itu dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan terperinci. Ciri-cirinya deskriptif itu yang kita harus dapat menggambarkan atau melukiskan suatu objek di benda, tempat atau suasana tertentu, melibatkan panca indera. Dan yang ketiga itu menjelaskan warna, ukuran, bentuk, dan bahkan kepribadian secara terperinci. Yang keempat, banyaknya ditemukan kata-kata atau frase bermakna keadaan atau kata sifat. Contohnya seperti apa? Nah, jika kita seperti ini, kalau dengan kata ini bisa dikatakan tangan pintar. Kira-kira apa yang kita bayangkan? Kalau kita tidak tahu, berarti kita hanya membayangkan, oh ini jam tangan. Nah, ketika ada deskriptif yang jelas seperti itu, pengisi perilaku, metode, bukan fungsinya apa, warnanya apa, otomatis bisa tergambarkan bahwa ini atau jam tangan pintar ini bisa digunakan kita menggunakan handphone atau ya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah argumentasi. Dari komen dapat jadi pekan papan bahasan utama kembangkan akan pendapat atau ulasan nulis. Jadi untuk apa? Untuk mempengaruhi pendapat bersama. Ciri-cirinya dan tatip. Di sini kita menjelaskan kita supaya pembaca. Yang kedua, memerlukan harus adaptasi gambar atau grafis sehingga pembaca akan merasa yakin. Yang ketiga, penulisnya berisi kesimpulan. Yang keempat, mengandung atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima,
penjelasannya harus dapat disampaikan secara logis. Oke, selanjutnya di sini apa argumentatif itu? Makanya kita tentukan dulu topik yang akan susun. Kedua, ini apa? Dari penulis argumentasi itu. Topik, ada tujuan. Ketiga, ada bahan harus kita kumpulkan dapat dikembangkan dari topik yang telah dibuat ke menyusun kerangka berdasarkan topik yang telah ditentukan. Topik tujuan yang sudah ada, susunlah tersebut. Pengembangan di paparan argumentatif itu ada deduktif, data, pengamatan dan bukti, kemudian menghasilkan suatu umum berdasarkan data yang bandingkan mengandung data. Contohnya apa? Ini di sini. Ini adalah contoh argumentatif yang dapat dari yang dilakukan oleh bahwa di Indonesia itu pegawai sudah sangat mencapai produktivitasnya ketika sudah dilengkapi dengan teknologi, sehingga dapat membantu kolaborasi antara pegawai dengan teknologi sekalipun mereka berada di tempat yang berbeda. Yang ketiga itu di sini ada naratif. Paparan naratif apa? Paparan di sini paparan mengungkapkan suatu peristiwa atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan kejadian atau peristiwa dalam kesatuan waktu. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya ya di sini mementingkan urusan waktu maupun peristiwa. Dalam karya fiksi seperti cerpen, novel, roman, atau bahkan non-fiksi atau biografi, sejarah atau promosi. Yang ketiga itu kita harus dapat berusaha menjawab apa yang terjadi. Oke. Unsur apa yang harus para naratif tersebut? Paragraf atau paparannya tersebut harus bersama-sama mendukung suatu hal atau tema tertentu. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Paragraf tersebut harus dapat saling terkait antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Itu adalah kelengkapan itu pertama atau penjelasan dalam paparan tersebut. Empat, variasi paparan bervariasi segi strukturnya, bentuk yang jenis dari pada narasi, sugestif. Intinya di narasi informatif, ekspositorik, artistik, dan sugestif. Jadi dengan kata lain bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada pembaca sehingga dapat memperluas pengetahuan seseorang tentang produk yang dijelaskan tersebut, atau bahkan menyampaikan mandat terselubung, atau di sisi lain menyampaikan amanat kepada pembacanya atau pendengarnya. Oke. Contohnya apa? Ada TFC yang di dalamnya dengan luas kebun kopi seperti apa, bibitnya seperti apa, bagaimana fasilitasnya, pelatihannya seperti apa, desanya yang terlibat jumlahnya berapa. Ini di sini adalah contoh dari paparan naratif. Oke. Paparan persuasif. Paparan persuasif itu apa? Paparan yang mempengaruhi, memujuk atau bahkan merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulisnya. Atau ciri-ciri dari paparan persuasif itu yang pertama harus atau ajakan untuk berdua
bertolak dari bahwa pikir ubah terus menimbulkan dapat menciptakan melalui dengan kelima dari enam yang terakhir itu yang penting itu ada faktanya. Penyusunan dari suatu pertama pemilihan kata, yang kedua mengolah baca, dan yang terakhir pemilihan kata tersebut kita mendukung seseorang ataupun sehingga nanti ketika yang katanya dapat merayu seseorang, maka nanti emosi pembaca akan tertarik. Tapi jangan lupa kita harus dapat menyajikan bukti atau fakta yang sesungguhnya sehingga emosi pembaca lebih meningkat sehingga tertarik pada produk tersebut. Oke, yang digunakan penyusunan pertama harus dapat menguji atau siapapun agar keinginannya supaya nantinya juga dapat menghargai orang lain, menunjukkan bahwa diri kita juga dalam berbagai hal. Jangan sombong juga ketika kita menawarkan suatu produk, ya. Nah, di sini yang menantang kehebatan kita dibongkar angkuh. Yang besar pembenaran kelima wujud atau untuk menentukan diri yang yang luas 4 Hz. Kita akan emosi membaca dengan kelebihan yang disebutkan dari mouse wearer ini sehingga nanti akan banyak pembaca atau pembeli yang berminat dengan mouse wireless ini karena kita memberikan kelebihan gitu supaya tidak terjadinya tarikan kabel yang simpel kan. Nah, itu saya sekian untuk presentasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.